kita manusia ini terdiri dari 4 lapis. Lapis pertama disebut dengan jasmani atau tubuh yang kasar. Ini kita bina pakai ilmu fikih, pakai ilmu syariat. Nah, jadi ilmu syariat itu untuk membina tubuh yang zahir ini. Jadi tubuh yang zahir ini banyak namanya. Bisa disebut dengan jasmani, bisa disebut dengan tubuh yang kasar, bisa disebut dengan tubuh basyari, atau disebut juga ayan farajiyah, atau namanya tubuh yang kasar. Nah, ini kita bina dengan menggunakan ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu lebih spesifik itu disebut dengan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatihat tafsiliyah. Kumpulan hukum-hukum syara yang sifatnya amaliyah, perbuatan. Majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyah. Ini kumpulan hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah, perbuatan. Al-muktasab min adillatihat tafsiliyah, yang digali dari kita diharapkan bisa kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah itu ya diri kita yang 4 lapis inilah. Tubuh kita kembali kepada Allah. Bagaimana tubuh kita kembali kepada Allah? Aktivitas kehidupan kita dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Perintah kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Nah, kalau kita sudah lakukan itu dalam kehidupan kita keseharian, itu namanya tubuh yang sudah kembali kepada Allah. Itu satu. Nah, kalau ini sudah bisa kita laksanakan, nah, alhamdulillah satu bagian sudah berhasil. Nah, makanya di awal-awal dulu saya pernah sampaikan bahwa yang namanya kembali kepada Allah itu bukan mati. Ya. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Jadi kalau sampai ajal tiba, kalau sampai kematian datang, kita tidak kembali ke Allah, sampai ke akhirat nggak bakal balik. Ya. Nah, jadi inilah yang harus kita usahakan, yang kita upayakan selama hayat di kandung badan, selama kita hidup ini, bagaimana supaya tubuh kembali ke Allah dulu, atau yang disebut dalam ilmu syariat. Yaitu ilmu syariat itu lebih spesifik disebut ilmu fikih. Ya. Jadi mana yang halal kita ambil, yang haram kita buang, yang perintah kita laksanakan, yang larangan kita tinggalkan. Nah, kalau sudah kita laksanakan seperti itu istilahnya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Nah, setelah kita berhasil ya, menempuh jalan yang pertama ini namanya jalan syariat. Jadi jalan syariat itu jalan yang nyata. Makanya syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita mengkaji ilmu agama yang menyangkut masalah ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu. Jadi Bapak Ibu dan kita semua tidak boleh ya menghabiskan waktu ya di syariat ini saja, karena masih sangat banyak yang perlu kita ketahui dan kita pelajari, kita terapkan dalam hidup kita. Nah, di syariat ini tuh ngatur tubuh, mana halal, mana haram, mana sah, mana batal.
Nah, kalau kita langgar, maka tubuh kita tidak selamat. Larangan misalnya maling. Maling itu kan dilarang Allah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki atau perempuan yang mencuri, potong tangan mereka. Ini artinya larangan untuk mencuri. Nah, kalau kita laksanakan pencurian, kedapatan digebuk orang berdarah-darah, bahkan bisa mati, ya kan nggak selamat jadinya. Atau kita maling secara diam-diam, ya, ubah-ubah angka, korupsi namanya. Nah, ketahuan sama KPK, ditangkap, badan masuk penjara, jabatan dicopot, harta disita, nggak selamat juga. Jadi kalau mau selamat secara lahiriah, ikuti syariat. Jadi syariat ini hukum syariat, hukum fikih itu ngatur tubuh kita ini biar dia selamat. Ya. Itu yang pertama. Kalau ini sudah kita lakoni, kita jalankan dalam kehidupan kita, ya paling tidak kita pertahankan. Satu dimensi sudah berhasil. Tapi kita tidak boleh duduk di sini, di syariat ini saja. Karena syariat ini baru ibarat buah, ini ilmu kulit. Nah, baru kulitnya, pembungkus gitu ya. Nah, jadi makanya kalau kita hanya duduk di syariat, ya kembali kita kepada Allah, baru tubuhnya yang kembali. Nah, makanya orang yang mati di tingkat syariat ini pasti tubuhnya membusuk. Ya. Dari tanah pulang ke tanah, asalnya tanah pulang ke tanah. Nah, makan cacing, jadi cacing yang kenyang. Semakin gemuk orangnya, semakin banyak cacingnya. Nah, ini yang pertama. Makanya saya bilang ini jalan pertama yang perlu kita tempuh, tapi kita tidak boleh ya berhenti di sini. Dan ini baru buka kulit. Masuk kita ke lapis kedua. Di lapis kedua ini yang disebut dengan hati. Nah, itu yang harus kita bina. Membina hati ini relatif lebih sulit daripada membina tubuh. Kalau membina tubuh ini kita sudah tahu ini halal, ambil, ini haram, buang. Ini kerja, ini perintah kerjakan, ini larangan tinggalkan. Itu relatif lebih gampang. Nah, tetapi membina hati ini agak lebih sulit. Kenapa? Karena hati itu tidak berbentuk. Nah, hati ini Bapak Ibu itu ada dua model, ada dua macam hati. Ada yang namanya hati fisik, ada yang namanya hati fisikis. Nah, kalau bahasa yang lebih gampangnya itu ada hatinya tubuh, ada hatinya ruh. Gitu ya. Kalau hatinya tubuh itu lambangnya jantung, itu hati tubuh, itu hati fisik. Nah, kalau hatinya ruh itu tak pakai lambang, tidak bisa dideteksi. Kalau hati fisik, sebagaimana dinyatakan oleh Rasul SAW dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah kata Nabi, di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Yang kalau dia baik, baik sekujur tubuh, kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Itulah yang namanya hati. Ada segumpal darah. Mana segumpal darah? Jantung. Jadi jantung kita itu lambang hati. Jantung sebenarnya bukan hati, tetapi lambang hati. Jadi ketika kita bicara hati dalam konteks agama, itu bukan liver, tetapi jantung. Nah, berdasarkan hadis Nabi tadi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal darah.
Idza salahat salah jasadu kullu, kalau dia baik baik sekujur tubuh. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu, kalau dia jelek jelek sekujur tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah yang hati. Nah, jantung ini dia mengolah sedemikian rupa sari makanan yang kita makan. Ya, asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita diolahnya, sehingga hasil pengolahan dari jantung ini tadi itu akan membuahkan dua macam zarah. Pertama disebut zarah darah merah, dan yang kedua disebut zarah darah putih. Zarah darah merah ini kalau dia tersebarnya ke sekujur tubuh kita secara sempurna, maka tubuh kita akan bersemangat, bertenaga. Tapi kalau tidak sempurna, maka dia akan letih lesu, ya, tidak bersemangat. Kenapa? Karena penyebaran zarah darah merahnya tidak sempurna. Ya, timbullah letih, lesu, nggak bersemangat, nggak bertenaga gitu. Nah, yang kedua zarah darah putih. Kalau zarah darah putih ini kalau tersebar secara sempurna ke sekujur tubuh, maka tubuh kita menjadi imun. Nah, artinya dia kebal dari penyakit. Bibit penyakit yang di dalam tidak berkembang dan yang di luar tidak mudah datang, tidak mudah masuk. Ya, karena apa? Dijaga oleh zarah darah putih tadi. Tapi kalau penyebaran zarah darah putihnya tidak sempurna, maka tubuh kita gampang diserang penyakit. Bibit penyakit yang di dalam cepat berkembang, yang di luar cepat masuk. Maka timbul ada tumor, ada kanker. Kenapa? Karena itu tadi penyebaran zarah darah putihnya tidak sempurna, maka penyakit mudah menyerang. Jadi kalau kita ibaratkan zarah darah putih ini tidak upahnya seperti tentara penjaga perbatasan. Kalau di lemah, udah diserang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, ini hati. Ya. Ada hati yang kedua, ya, ini tidak berbentuk, ya, dan dia berlapis. Ada 9 lapis. Ya. Ini yang hati yang sesungguhnya, atau yang disebut dengan hati fisikis. Nah, ada hati fisik, ada hati fisikis. Kalau hati fisik itu jantung tadi. Kalau hati fisikis, hatinya ruh. Ya. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sudran. Dalam tubuh Adam itu saya bangun sebuah istana yang kuberi nama As-Sudur. Ini hati lapis pertama, As-Sudur. Jadi As-Sudur itu hati, tapi lapis luar. Makanya buku pengesabah ini disebut Miftahus Sudur, kunci pembuka hati. Ibarat rumah ini pintu luar, pembuka pintu luar. Nah, tapi kan ini kan baru lapis pertama. Di dalam sudur itu ada qalab, lapis kedua. Dalam qalab itu ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad itu ada saqaf, lapis keempat. Dalam saqaf itu ada luban, lapis kelima. Dalam luban itu ada sir, lapis keenam. Dalam sir itu ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir itu ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur itu ada aku, kata Allah, yang tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini lapis ke-9. Nah, jadi itulah hati, makanya dia tidak berbentuk. Bagaimanapun kita mendeteksinya tidak akan terdeteksi. Nah, inilah yang perlu kita tingkatkan. Nah, kalau yang tadi lapis pertama, hati yang bagian pertama itu untuk kesehatan tubuh. Tapi hati lapis kedua ini untuk kesehatan ruh.
Nah, ini. Jadi hati kita yang sesungguhnya itu hati yang kedua ini. Itu yang mengatur ya tubuh kita ini. Ya, kalau yang pertama tadi mengatur tubuh, ya kalau penyebaran darah merahnya sempurna, tubuh kita menjadi bersemangat, bertenaga. Kalau tidak, bisa letih, lemah, lesu. Nah, kalau darah putihnya penyebaran sempurna, ya maka dia imun dari penyakit. Kalau tidak, gampang diserang penyakit. Nah, ini urusan tubuh. Tapi kalau yang kedua ini ya hati dalam pengertian fisikis. Nah, hati dalam pengertian ya, yang hatinya ruh lah gitu. Kalau yang pertama hatinya tubuh, kalau ini hatinya ruh. Nah, hatinya ruh kita ini itu 9 lapis tadi. Nah, inilah yang perlu kita tingkatkan, membongkar dan membina lapisan hati kita dari tahap ke tahap. Mulai dari membina lapis pertama, langsung kita masuk ke lapis yang kedua, yang disebut dengan qalab. Dari qalab masuk ke lapis ketiga, fuad, lapis keempat, saqab, lapis kelima, luban. Nah, sampai lapis keenam itu sir, terus masuk ke yang ketujuh, sirusir. Masuk ke lapis yang ke-8, nur. Masuk ke lapis 9, aku, kata Allah. Nah, ibarat berjalan, tiba di Allah, maka berhenti. Maka perjalanan kita menuju Allah itu ya membina lapisan hati tadi. Maka itulah sebabnya kenapa di Padang Arafah ketika wukuf di Padang Arafah mesti tanggal 9. Ya boleh tanggal 8 atau tanggal 10. Gitu. Nah, kenapa? Karena isyarat. Ya, kalau sudah lapis ke-9, ibarat berjalan sudah nyampe. Nah, maka kita wukuf di Padang Arafah tanggal 9. Dan kita artinya perjalanan hidup kita ini menjelajahi dan menelusuri lapisan hati sampai ke lapis ke-9. Nah, kalau belum sampai ke lapis ke-9, ibarat berjalan belum nyampe. Nah, walaupun kita ya banyak melakukan amalia syariat, sholatnya rajin, puasanya rajin, gitu ya. Bayar zakat, sudah haji, sudah umroh, gitu ya. Ini namanya perbuatan syariatnya. Nah, tapi bagaimana dengan lapisan hatinya? Nah, belum tahu. Nah, ini yang kita bina. Bagaimana cara membina ini hati ini? Pakai ilmu tarekat. Jadi ilmu tarekat itu untuk ngebina hati kita. Nah, karena hati kita ini tidak ubahnya seperti kebun. Ibarat kita ngebun, yang kita tanam cengkeh, tetapi kan yang tumbuh di kebun kita itu bukan hanya cengkeh. Alang-alang pun ikut tumbuh. Rumput-rumput yang berduri pun ikut tumbuh. Rumput liar lah namanya. Kadang-kadang rumput liarnya itu lebih subur daripada tanaman cengkehnya. Nah, ini yang kita kebun. Ini yang harus kita benahi. Jadi belajar tarekat itu membenahi hati, membenahi kebun. Misalnya kita ngebun cengkeh, ibaratnya. Ada tanam tuh cengkeh di kebun kita itu. Tapi kita biarkan sampai-sampai alang-alangnya sudah pada tinggi-tinggi gitu ya. Rumput-rumput liarnya banyak. Kemudian lewat orang. Waduh Pak, kalau dibiarkan alang-alangnya ini bisa mati cengkehnya. Oh iya, satu informasi. Datang lagi orang yang kedua. Ya. Kalau dibiarkan ini alang-alang rumput liar ini, oh mati Pak cengkehnya nanti. Paling tidak nggak berbuah nanti. Kalau dia kalaupun buah nggak sempurna, nggak bagus. Oh ya, walaupun ribuan orang yang ngomong seperti itu, kalau kita tidak ngambil tindakan, tetap saja Pak kebun kita semua belukar Pak. Ya, tiap orang lewat ngomong, alang-alang kalau dibiarkan cengkehnya bisa mati. Ini rumput liar kalau dibiarkan cengkehnya nggak berhasil.
Itu kan informasi yang kita terima dari orang lain. Nah, setelah informasi kita terima, lalu bagaimana? Mestinya ambil tindakan. Ini dikasih tahu supaya kita ambil tindakan. Kita ambil semprot, ambil randap, atau semprot habis. Nah, sampai alang-alangnya musnah. Nah, kalau sudah habis disemprot alang-alangnya tadi, lalu pupuk cengkehnya, nah, baru bisa subur. Nah, kayaknya hati kita seperti itu juga, Bapak Ibu. Tanaman asli di hati kita itu tauhid. Itu tanaman aslinya. Nah, dari Lauhul Mahfuz kita, bahkan dari alam ruh kita turun, yang sudah ditanam di situ satu tauhid. Siapa yang nanamnya? Ya Allah sendiri yang nanam. Ketika kita masih di alam ruh dulu, ya Allah pernah tanyakan, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Kata Allah kepada semua ruh. Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Nah, inilah tanaman asli iman, tauhid ini tanaman aslinya. Tapi setelah kita turun ke muka bumi ini, ya, kita bawa ya kebun kita, kebun hati kita ini. Kita bawa tanaman. Ternyata setelah turun ke bumi, rumput liarnya banyak yang tumbuh, Pak. Bukan hanya tauhidnya yang tumbuh, nah rumput liarnya banyak. Ada iri, ada dengki, ada hasud, hubul mal, hubul jah. Kayu besarnya syirik, itu kayu besarnya itu. Nah, jadi kalau dibiarkan ini bisa tanaman aslinya bisa mati. Cengkeh tadi bisa mati. Nah, ketika di SD, ya, ibu guru bilang, nah nggak boleh iri dengki sama teman sebangku. Iya Bu, informasi yang kita terima dari seorang guru. Masuk kita ke SD juga begitu. Kata Pak Guru, kata Bu Guru, tidak boleh iri dengki sama orang lain. Dua informasi. Masuk ke SMP, masuk ke SMA, ya sama seperti itu. Tidak boleh iri dengki sama orang lain. Tidak boleh kita merasa paling pintar, merasa paling berkuasa. Nggak boleh, kata Pak Guru, Ibu Guru. Masuk kita ke masyarakat. Ya, kita sudah berkecimpung di masyarakat. Adakan pengajian di masjid, pengajian di mana-mana. Pak Ustadz bilang, nggak boleh iri sama orang lain. Pak Kiai bilang, nggak boleh ada dengki sesama kita. Itu baru informasi semua itu, Pak. Ada tindakan tidak? Kalau hanya sekedar informasi, ya tetap saja kebun hati kita semak belukar itulah. Makanya sampai tua tetap saja iri dengkinya tambah subur, Pak. Kenapa? Karena ya memang nggak ada aksi. Ya, walaupun ribuan kali dengar ceramah begitu, yang kita dengar iri dengki nggak boleh. Itu kan informasi. Sekarang setelah kita terima informasi ini, ada tindakan tidak? Gitu ya. Ibarat kebun tadi, ini alang-alang kalau dibiarkan cengkehnya bisa mati. Itu baru informasi, ada tindakan tidak? Kalau nggak ada tindakan, tetap saja semua belukar, Pak. Ya, begitu juga kita ini, hati kita itu. Walaupun tiap waktu dengar ceramah, ya, kita dengar Pak Ustadz, Pak Kiai ngomong, nggak boleh iri sama orang lain. Itu informasi semua. Apakah dengan informasi itu iri dengkinya sudah bersih dari hati kita? Enggak, tetap saja subur. Ya, makanya kadang-kadang semakin tua semakin tebal rasa iri dengkinya itu. Ya, nah sekarang ambil tindakan. Bagaimana tindakannya? Babat habis tuh alang-alang. Ambil randap, itu semprot. Ya. Nah setelah bersih, pupuk itu cengkeh. Nah begitu juga hati kita. Bersihkan, ambil randapnya. Mana randapnya itu? Mana obatnya untuk membersihkan hati kita ini? Nah, Nabi SAW memberikan informasi.
likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih, kata Nabi. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah ini randapnya, Pak. Oh, ternyata harus pakai zikir untuk membersihkan hati. Jadi kalau kita belajar zikir, itu artinya kita belajar membersihkan hati kita. Kenapa kita harus bersihkan? Karena Allah sudah kasih tahu. Kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saatnya nanti, ya, hartamu, anakmu, istrimu itu tidak bisa menolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah, kata. Nah, inilah makanya kita belajar zikir, kita belajar tarekat, kita supaya apa? Supaya hati kita bersih. Bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih daripada sombong, gitu ya. Merasa kita paling pintar, kita paling benar, itu kesombongan, itu penyakit semua itu. Nah, kalau dibiarkan itu, nah itu semua belukar juga hati kita. Maka kita bersihkan pakai zikir. Jadi membersihkan hati kita itu pakai zikir. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu kita berusaha membersihkan hati kita. Supaya tidak iri, tidak dengki, ya, dan tidak sombong dan lain sebagainya lah, gitu ya. Jadi kalau orang yang anti tarekat, tidak mau belajar zikir, itu artinya ya masih senang, hatinya kotor lah begitu. Ya, masih iri, masih dengki, masih hasut, itulah. Oleh karena itulah, ya ini pilihan juga Bapak Ibu. Ya. Tidak semua diberi petunjuk sama Allah. Ya, fadzukurullah ala ma hadakum. Kamu berzikirlah kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk. Ada orang diberi petunjuk, dia di tingkat syariat saja. Ya, yang pokoknya bagi dia itu ya sudahlah, kalau sudah rajin sholat, sudah rajin dia sedekah, sudah rajin baca Quran, nah cukuplah itu. Nah, itu namanya petunjuk di tingkat syariat. Nah, tapi begitu kita ajak ke tingkat tarekat, nggak mau dia. Berarti makomnya dia masih di situ lah. Nggak bisa kita paksakan juga, Pak. Ya, nah, kita hanya bisa menginformasikan. Ya, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami cuma menyampaikan secara jelas. Nah, sudah disampaikan secara jelas, pada akhirnya ya terserah Allah. Nah, di mana orang ini akan ditempatkan? Apakah dia akan ditempatkan di syariat? Nah, yang dia terima cuma itu. Walaupun diajak-ajak masuk tarekat nggak akan mau, nggak masuk pikirannya, nggak masuk hatinya. Cukup bagi dia kalau sudah sholat 5 waktu, gitu. Kalau sudah bayar zakat, kalau sudah sedekah, kalau sudah haji, cukup, sudah. Nah, begitu kita ajak masuk tarekat, belajar zikir, nolak. Nah, jangan kecil hati, Pak. Berarti makomnya dia oleh Allah hanya ditempatkan di situ saja. Nggak bisa kita paksakan. Ya, karena kata Allah, fadzkurullah ala ma hadakum. Kamu berzikirlah kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk. Nah, tapi ada yang diberi petunjuk oleh Allah sampai ke tingkat tarekat. Nah, dia nggak puas hanya di tingkat syariat saja. Maka dia cari guru, gitu kan. Ada yang kita dengar, ada sampai bertahun-tahun cari guru. Gitu. Ada dulu ceritanya, ya, teman saya, namanya Ustadz Luki dari Malaysia. Beliau cerita. Apa cerita beliau? Dia itu waktu ke Mekah menunaikan ibadah haji di Haram atau di Madinah itu, atau di Nabawi gitu. Itu sering kali diadakan pengajian. Kalau sudah selesai sholat itu ada syekh yang menyampaikan pengajian. Boleh kita ikut, kita dengar gitu pengajiannya. Jadi pada suatu ketika Pak Ustadz Luki tadi ya ikutlah pengajian itu.
Nah, di sisi tanya jawab, nah dia tanya, saya mau tanya. Kenapa? Silakan. Saya ini kepingin hati saya ini supaya tenang. Nah, gimana caranya supaya saya menemukan ya amaliyah untuk membuat hati saya tenang. Ya, karena kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir hatimu tenang. Gimana caranya? Ya, Syekh. Kamu dari mana? Saya dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Nanti kata Syekh itu kalau sudah pulang ke Malaysia, kamu nyebrang ke Indonesia. Coba cari di situ ada seorang guru katanya yang bisa mengajarkan itu. Ya, yang bisa membimbing hati kamu. Nah, coba nanti cari di sana. Nah, dia nggak tahu namanya siapa, tempatnya di mana, cuman kata Syekh itu begitu. Nanti kalau sudah pulang, nanti kamu nyebrang ke Indonesia, kamu cari guru yang bisa membimbing hati kamu itu bisa tenang. Nah, cerita beliau begitu sudah pulang, nah pulanglah dia ke Indonesia. Nah, mulai dia carilah, ketemulah beberapa orang ustadz, termasuklah almarhum Ustadz Zainuddin MZ, ya. Bincang-bincang lah, ya. Tapi akhirnya enggak menemukan juga apa yang saya cari. Ada yang nunjukkan katanya ada seorang ya yang di Tanjung Priok, ya toh. Nah, dia hebat bisa membimbing. Datang saya ke situ kata beliau. Nah, akhirnya ketemu, rambutnya gondrong katanya, badannya besar tinggi, ngobrol-ngobrol, mengeluarkan golok katanya. Nah, lalu diiris-irisnya ke badannya nggak mempan. Nah, pikiran saya kata Pak, bukan ini yang saya cari. Nah, saya nyari ya bagaimana hati saya tenang. Nah, bukan untuk tahan kebal, tahan besi itu bukan. Nah, tanya, ada yang ngasih tahu, coba kamu ke Suryalaya katanya. Nah, di Suryalaya itu di mana? Di Jawa Barat. Nah, keliling saya katanya nyari itu. Nanya-nanya. 3 bulan baru ketemu. Sampai di Suryalaya ketemu pengasabah, kata beliau, saya minta ditalkin. Nah, akhirnya pada saat ditalkin itulah saya katanya ya kembali seperti anak kecil. Saya Pak kata beliau dulu, ya, dari kecil sebenarnya ya sampai besar ini jarang betul nangis. Ya, mungkin kalau sudah tua begini nggak pernah saya tak nangis. Ya, tapi begitu talkin pengusaha abah nggak ngerti saya ngerawung kayak anak kecil katanya, nangis sejadi-jadinya. Nah ini cerita beliau. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu membina hati kita pakai ilmu zikir, ilmu tarekat tadi. Nah, ini jadi begitu kita ditalkin zikir ibarat kita dibersihkan hati kita. Nah, oleh karena itulah maka belajar tarekat itu artinya belajar membersihkan hati supaya hati kita kembali kepada Allah. Tapi ini kan lebih susah Pak daripada ngajar tubuh. Kalau ngajar tubuh ya ini nggak boleh, ini haram, udah tahu lah kita tinggalkan. Walaupun kadang-kadang digoda juga sama iblis itu. Ya, udah tahu kita ini haram tapi dikerjakan juga. Gitu ya. Tapi itu relatif gampang dibanding dengan ngelatih hati. Nah kalau ngelatih hati ini agak susah, agak sulit itu. Makanya kita harus ada tahapan-tahapan tadi. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati kita. Supaya hati kita itu kembalinya ke Allah. Ya, hati kita ingatnya kepada Allah. Karena pada akhirnya kan kita inginkan kembali kita kepada Allah. Nah, hati yang sudah kembali kepada Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang harus kembali ke Allah tadi. Tubuh kita kembali ke Allah, artinya aktivitas kehidupan kita sudah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Yang perintahnya kita laksanakan, yang larangan kita tinggalkan. Nah kalau itu sudah berhasil, nah ini tubuh yang sudah kembali ke Allah. Nah kita pertahankan itu, kita masuk ke
Lapis kedua yaitu hati tadi. Nah, hati yang sudah kembali ke Allah artinya apa? Terpaut hati hanya kepada Allah. Nggak nyangkut lagi hati kita ini kepada apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah semata. Nah, maka kita bersihkan dulu hati kita ini supaya tidak tersangkut kepada yang lain gitu ya. Tapi ini kan lebih susah, Pak. Ya, ngajar hati itu lebih sulit daripada ngajar tubuh. Nah, maka terus menerus ceramah kita dengar. Tidak hanya cukup dengan ceramah, tapi kita juga harus amalkan zikirnya. Nah, zikir itu juga bertahap. Itu ada zikir jaharnya, ada zikir khafinya, ada zikir ampasnya. Nah, ada tahapan-tahapan. Nah, hati kita ini juga ada pos-posnya yang kita harus bersihkan. Ada 7 pos ya, di hati kita itu. Yang disebut dengan lataifatus sab'ah, latifah 7. Nah, pos-pos ini yang dihuni oleh ya apa namanya? Kalau dihuni oleh iblis, nah jelek itu. Nah, so penghuninya di situ ada penghuninya yang baik, ada yang tidak baik. Ada sifat-sifat terpuji, ada sifat-sifat yang tercela. Nah, membersihkan sifat-sifat yang tercela ini sehingga yang timbul di situ, yang nunggu pos itu ya sifat yang terpuji saja gitu. Ya, jadi jangan sampai perampok yang menghuni pos itu, Pak. Nah, kita suruh ya katakanlah yang memang ya malaikat yang nunggunya, ya petugas yang resmi yang nunggunya. Jangan petugas gadungan yang nunggunya itu. Ya, kalau petugas gadungan ya iblis-iblis itulah. Ada iri, dengki segala macam itu. Ya. Nah, tapi gimana yang menjaga pos itu petugas resmi gitu ya. Itu para malaikatnya atau sifat-sifat yang terpuji. Maka kita bersihkan hati kita itu. Cara membersihkannya tidak ada cara lain kecuali zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu ya zikir kepada Allah. Nah, zikir itu belajar tarekat. Nah, maka kita masuklah belajar tarekat, belajar zikir. Nah, gimana caranya? Zikir apa dulu yang kita kerjakan? Setelah itu zikir apa lagi? Ada tahapan-tahapan gitu ya. Ada latifah qalbi, ada latifah ruh, ada latifah sirri, latifah khafi, latifah apa, latifah nafsun latifah, dan latifah kullu jasad. Nah, ini kita bersihkan satu persatu pos-pos ini. Nah, sehingga bersih daripada selain Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah selesai yang pertama sudah, yang kedua sudah. Masuk kita yang ketiga, membersihkan ruh kita, nyawa kita. Jadi ruh kita ini Bapak Ibu, sebenarnya yang turun dari Allah itu ya ruh kita itulah. Cuman ketika dia sudah turun ke bumi, ke tubuh kita ini, ya perannya macam-macam. Kadang dia menghidupkan, kadang dia punya kemauan, ya, tugasnya melihat, tugasnya mendengar. Nah, ketika dia berada di posisinya masing-masing, nah namanya sudah berbeda. Kalau dia menghidupkan, nyawa namanya, nah, gitu. Ya ruh itu. Nah, kalau dia punya keinginan, nafsu namanya. Ada keinginan daripada ruh tadi. Maka dia harus dididik, dilatih gitu ya, dimanage supaya apa yang dia maukan yang bagus saja gitu ya. Jadi namanya macam-macam. Ketika dia masuk kepada menghidupkan nyawa namanya. Kalau dia punya kemauan nafsu namanya. Ya, tugasnya melihat basor namanya. Tugasnya mendengar sama namanya. Ya dia itulah sebenarnya yang punya peran, gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana cara membersihkan ruh kita ini? Jadi ruh kita itu ada berlapis juga, gitu ya. Ada yang namanya Ruhul Kudus, ada namanya ruh sultani, ada namanya ruh ruhani, ada namanya ruh jismani. Nah, tempatnya beda-beda juga. Ketika dia berada di alam lahut,
ya, alam pertama dia namanya Ruhul Kudus. Turun dia ke lapis yang kedua namanya Ruh Sultani. Turun lagi ke lapis yang ketiga namanya Ruh Ruhani. Turun ke alam dunia namanya Ruh Jismani. Ya satu itulah sebenarnya. Tapi begitu posisinya berbeda, namanya berbeda juga. Ya sama aja dengan kita. Ya, ada orang namanya ya, Pak Aris lah namanya gitu ya. Kalau dia jadi ya pimpinan desa, Pak Lurah kata orang. Nah, tapi kalau dia lagi azan di masjid, muazin kata orang. Nah, kalau dia lagi nyangkul di sawah, petani kata orang. Nah, kalau dia lagi dagang di pasar, pedagang kata orang. Ya dia itulah sebenarnya. Cuma posisinya berbeda gitu ya. Nah, bagaimana supaya perbuatannya itu yang bagus-bagus saja, maka kita perlu tingkatkan martabat daripada nafsu kita. Ada 7 martabat nafsu kita. Ya, pertama disebut dengan nafsu amarah. Nah, ini nafsu atau yang jelek saja. Kemudian ada nafsu lawamah. Kalau lawamah itu sudah ada bagusnya tapi nggak bisa bertahan. Kemudian ada yang namanya mulhamah. Sudah mulai terbimbing. Kemudian naik kepada yang keempat disebut dengan mutmainnah. Nah, sudah ada ketenangan. Masuk lagi yang kelima namanya radiyah. Ya, sudah perbuatannya sudah bagus, sudah mendapat ridho Allah. Masuk lagi yang keenam mardiyah. Nah, sudah sumber keridhaan. Ya, perbuatannya baik dan dia bisa menyadarkan orang lain, membimbing orang lain. Masuk yang ketujuh namanya kamaliyah. Nah, di kamaliyah itu sudah kesempurnaan. Ya, zahir dan batinnya sudah baik. Luarnya baik, batinnya juga sudah baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu tugas kita untuk membenahi diri kita pakai zikir. Jadi kita belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Nah, belajar zikir itu artinya belajar membersihkan hati. Kenapa kita bersihkan? Sebab kita kepingin selamat. Yang selamat itu kalau hatinya bersih. Kan ada ayatnya Allah katakan itu. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi pada saatnya nanti hartamu, anakmu, istrimu, suamimu tidak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih apa? Bersih dari selain Allah. Ya, nggak nyangkut lagi di hati kita ini yang lain. Di hati gitu yang tersangkut cuma Allah. Gitu. Makanya dalam amalia selalu kita awali ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Untuk mendidik hati kita ini supaya jangan nyangkut ke yang lain. Gitu. Yang kita tuju Allah. Gitu. Nah, jadi maka kita terapkan dalam hidup kita. Nah, ibadah, sholat kita. Bukan urusan pahala, bukan. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhamu yang kuharapkan. Sedekah kita, ya Allah, kau yang kutuju, ridhamu yang kuharap. Artinya kalau kita sudah menuju Allah, itu maksudnya apa? Segala aktivitas kita mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Jadi jangan hanya ucapan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah, itu mah kalimat ucapan. Tapi esensi daripada menuju Allah itu artinya semua aktivitas kita selalu berada pada koridor ridho Allah. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Perintahnya kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Nah, berhasil kita di tingkat pembinaan hati, masuk kepada pembinaan nyawa ruh kita. Ya, dengan zikir gitu ya. Itu lapisan-lapisan tadi. Nah, berhasil kita membina nyawa kita, masuk kita pembinaan rahasia diri kita. Sehingga semuanya terpulang kepada Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Nah, terbina empat-empatnya inilah yang disebut insan kamil, manusia sempurna. Sempurna pembinaannya, sempurna kembalinya ke Allah. Nah, itu tugas kita. Dan itu bukan tugas hanya orang secara khusus saja, semua kita. Semua manusia
Ya, arahnya ke sana Bapak. Cuman ada manusia yang mau, ada yang enggak gitu ya. Kita nggak bisa paksakan karena kata Allah ya tadi fadzkurullah ala ma hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah sesuai petunjuk. Ada yang dipetunjuk di tingkat syariat saja. Nah, bagaimanapun kita ajak ke tingkat tarekat nggak bakal mau dia, memang makomnya di situ lah. Ya petunjuk untuk naik belum ada. Gitu. Tapi ada yang sampai ke makom tarekat gitu ya. Diajak dia langsung dia nyambung. Bahkan nggak diajak pun dia mencari, Pak. Gitu. Setelah dia mendapatkan dia tekun amalkan, berarti makomnya di tingkat tarekat itu dan naik. Ya. Ada kalau makomnya di tingkat tarekat diajak kepada hakikat nggak mau juga. Disodorkan kajian, paham nggak masuk akal dia. Pokoknya sudahlah ngamalin aja. Berarti makomnya di situlah. Ya, nggak bisa kita paksakan juga. Tapi ada yang nggak puas kalau hanya mengamalkan. Dia ingin kaji. La ilaha illallah itu kan kalimat. Nah, ngamalkannya sudah. Saya tahu ngamalkan. Isinya apa ini? Nah, dia cari guru, dia kaji gitu ya. Mencari isi dari kalimat itu. Nah, kalau makomnya di hakikat, ya sudah disitulah dia. Tapi ada yang nggak puas, hanya di makom hakikat itu saja. Dia mencari bagaimana supaya masuk ke makom ma'rifat. Gitu. Sehingga bukan hanya tahu isi, gimana cara makainya. Maka zikir la ilaha illallah itu ada 4 itu tadi. Pertama, bagaimana cara kita mengucapkan di syariat itu. Yang kedua, bagaimana cara kita mengamalkan itu di tingkat tarekat. Lalu kita ketahui apa isinya di tingkat hakikat. Lalu naik lagi, bagaimana cara makainya? Itu di tingkat ma'rifat. Nah, di kita ini kan kadang-kadang baru sampai ke tahap pertama, cara ngucapin aja, ya. Cara ngamalkan belum tahu, gitu. Tapi sudah merasa tahu. Nah, ini yang susahnya itu. Nah, jadi tentang zikir la ilaha illallah itu Bapak Ibu ya, 4 tahapan ini. Cara ngamalkan kalimat itu gimana? Kemudian ya, cara mengucapkannya bagaimana? Isinya apa? Cara makainya gimana? Nah, jadi kalau cara mengucapkannya ilmu syariat, cara mengamalkannya ilmu tarekat, memahami isi itu ilmu hakikat, cara memakainya itu ilmu ma'rifat tentang la ilaha illallah itu sendiri.